6 fakta terkini perang Rusia versus Ukraina. Respon PBB hingga MIA. Pertempuran Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-6. Hingga saat ini Rusia masih terus melakukan serangan darat dan udara yang membuat Ukraina memberi serangan balasan. Berikut perkembangan peperangan ini Rabu tanggal 2 Mac 2022 sebagaimana dikutip dari beberapa sumber. 1. Lokasi pertempuran terbaru. Kedua pasukan terus melancarkan baku tembak di beberapa wilayah, salah satunya adalah ibu kota Ukraina, Kiev. Dalam laporan terbaru CNN Internasional, sebuah monumen Holocaust dan klinik kesehatan di ibu kota itu diserang roket pada hari Selasa malam waktu setempat. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah militer Rusia memperingatkan serangan presisi tinggi. Moskow meminta warga sipil di dekatnya untuk melarikan diri. Selain di Kiev, pertempuran dahsyat lainnya terjadi di Kharkiv. Pasukan Rusia dilaporkan melakukan aksi pengoboman untuk memuluskan aksinya memasuki kota itu. Dengan menguasai Kharkiv, AFP melaporkan bahwa Rusia dapat dengan mudah semakin masuk ke wilayah selatan negara itu. Terbaru, tentara terjun payung juga dikabarkan sudah mendarat di wilayah itu. Pasukan lintas udara Rusia mendarat di kota kedua Ukraina, memicu pertempuran langsung dan berkelanjutan, kata militer Ukraina. 2. Respon terbaru Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai diktator dalam pidato kenegaraan tahunannya di Kongres Amerika Serikat Selasa malam waktu setempat. Ia mengatakan Rusia menghadapi isolasi ekonomi dan diplomatik yang melemahkan. Dari Eropa, Uni Eropa kembali menjatuhkan sanksi baru, yakni melarang media pemerintah Rusia, RT dan Sputnik menyiarkan di blok benua biru tersebut. Di forum internasional, PBB mengatakan akan mengadakan dengar pendapat publik pada 7 dan 8 Maret atas tuduhan genosida Ukraina oleh Rusia pasca serangan ini. Selain itu, dari sektor swasta, serangkaian perusahaan barat mengumumkan bahwa mereka mengurangi skala bisnis dengan Rusia. Ini termasuk 3 perusahaan pelayaran dan perusahaan energi terbesar di dunia seperti Eni, ExxonMobil dan Boeing. 3. Rusia balas sanksi dan siaga nuklir. Rusia sendiri telah membalas hukuman barat dengan melarang wilayah udaranya untuk dilintasi negara-negara yang menjatuhkan sanksi ekonomi. Selain itu, pemerintah Rusia juga menempatkan senjata nuklir mereka dalam posisi waspada. Untuk langkah lainnya, negara itu mulai memblokir saluran TV independen dan stasiun radio yang dianggap memberi siaran secara liberal. Ini untuk memperketat informasi terkait berita perang. 4. Harga minyak. Harga minyak melonjak melewati 110 US per barel pada Rabu. Sementara itu, perusahaan Nord Stream 2 yang berbasis di Swiss bangkrut setelah Jerman menghentikan pipa gas menyusul serangan Moskow. Anak perusahaan Eropa dari seberbang Rusia juga bersiap untuk memasuki kebangkrutan. 5. Jumlah korban tewas dan mengungsi. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR mengatakan lebih dari 677,000 orang telah meninggalkan Ukraina sejak serangan yang dilancarkan Moskow. Sementara itu, laporan Badan PBB lainnya menyebut setidaknya 136 orang termasuk 13 kanak-kanak tewas di Ukraina sejak serangan dimulai. Kementerian Dalam Negeri Ukraina melaporkan angka yang lebih tinggi pada hari Minggu, mengatakan 352 warga sipil tewas dan 1.684 terluka sejak invasi Rusia. 6. Update dialog damai Rusia-Ukraina. Pejabat dari kedua negara bertemu pada hari Senin untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai. Media pemerintah Rusia melaporkan bahwa putaran kedua pembicaraan akan terjadi Rabu ini. Dalam informasi tersebut, outlet media Ukraina, Glafkom, mengatakan bahwa kedua pihak memiliki keinginan yang masih didiskusikan dengan serius. Rusia menuntut Ukraina berkomitmen untuk menandatangani status netralitasnya di tingkat parlemen dan menyelenggarakan referendum mengenai masalah ini, ujar seorang delegasi Ukraina kepada media ini. Selain itu, pihak Rusia menuntut Ukraina mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk di perbatasan administratif wilayah yang bersangkutan dan membatalkan tuntutannya agar Crimea dikembalikan ke Ukraina. Ukraina di sisi lain menuntut gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia dari wilayahnya, tambah media itu.